Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Anggriawan. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal manusia purba secara singkat. Terima kasih. Zaman prasejarah merupakan istilah yang digunakan untuk membagi masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Pada masa itu, manusia purba hidup dengan cara yang sangat sederhana dan bergantung pada alam. Berdasarkan teori evolusi kera atau Australopithecus yang dianut oleh sebagian besar ilmuwan dunia, manusia purba ialah nenek moyang manusia modern. Namun, terdapat teori lain yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan evolusi antara kera dan manusia, karena ada perbedaan-perbedaan signifikan dan jauh. Akan tetapi, terdapat missing link sehingga perbedaan tersebut sulit untuk dijelaskan. Situs Sangiran adalah sebuah situs arkeolog di Jawa. Area ini memiliki luas 48 km persegi dan terletak di Jawa Tengah, 15 km sebelah utara Surakarta di lembah Sungai Bengawan Solo, dan terletak di kaki Gunung Lau. Tahun 1934, antropolog Gustav Hendrik Rapp von Kanteswald memulai penelitian di daerah tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, hasil penggalian menemukan fosil dari nenek moyang manusia pertama, Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa. Ada sekitar 60 lebih fosil lainnya, diantaranya fosil Meganthropus palajavanicus telah ditemukan di situs tersebut. Pada awalnya, penelitian Sangiran adalah sebuah kubah yang dinamakan Kubah Sangiran. Puncak kubah ini kemudian terbuka melalui proses erosi sehingga membentuk depresi. Pada depresi itulah dapat ditemukan lapisan tanah yang mengandung informasi tentang kehidupan di masa lampau. Meskipun masih menjadi perdebatan tentang sejarah manusia, tetapi dalam perkembangannya sudah ditemukan beberapa jejak prasejarah yang menunjukkan keberadaan dari manusia purba. Di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa jenis manusia purba yang ditemukan, khususnya di wilayah Sangiran. Salah satu jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia, khususnya di Sangiran, adalah Meganthropus palajavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus solensis, dan Pithecanthropus mojokertensis, Homo florensis, Homo wajakensis, dan Homo solensis, serta Homo sapiens. Situs Trinil memiliki sejarah penting tentang kisah evolusi manusia. Jauh sebelum Sangiran ditemukan oleh Kanteswald pada tahun 1934, penelitian yang dilakukan oleh Egon Dubois antara tahun 1890 sampai 1892 telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia dan ilmu pengetahuan. Penggalian tersebut dilakukan pada endapan vulkanik, informasi kabut yang tersingkap oleh aliran Sungai Bengawan Solo. Dalam penggalian tersebut telah ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan tulang paha yang menunjukkan bahwa pemiliknya sudah berjalan tegak. Temuan tersebut telah menjadikan Trinil terkenal dalam kancah dunia evolusi manusia pada akhir abad 19 dan mengandung peneliti lain untuk mengikuti jejak Egon Dubois melakukan penelitian di Trinil. Pada tahun 1906 sampai 1908, Emil dan Lenore Salenka mengadakan penggalian besar-besaran di Trinil. Akan tetapi tidak menemukan satupun fosil manusia, hanya fosil-fosil vertebrata. Hasil penelitiannya dipublikasikan pada tahun 1911 dalam bentuk kumpulan tulisan beberapa disiplin ilmu seperti geografi, paleontologi, dan paleobotani.
Penemuan fosil-fosil Pithecanthropus oleh Du Bois dihubungkan dengan teori evolusi manusia yang dituliskan oleh Charles Darwin. Hari Widianto dalam bukunya menuliskan perdebatan itu. Penemuan fosil Pithecanthropus oleh Du Bois yang dipublikasikan pada tahun 1894 dalam berbagai majalah ilmiah melahirkan perdebatan. Perdebatan itu kemudian berlanjut hingga ke Eropa. Ketika Du Bois mempresentasikan penemuan tersebut dalam seminar internasional zoologi pada tahun 1895 di Leiden, Belanda, dan dalam pameran publik British Zoology Society di London. Tahun 1920-an merupakan periode yang luar biasa bagi teori evolusi manusia. Teori itu terus menjadi perdebatan. Para ahli paleontologi berbicara tentang ontogenesa dan heterogenesis. Seorang teman Du Bois, Bolt, melakukan formulasi teori vitalisasi yang sangat terkenal. Du Bois telah melakukan penemuan fosil missing link, sementara Bolt menemukan modalitas evolusi dengan menafsirkan bahwa peralihan dari kera ke manusia terjadi melalui perpanjangan perkembangan fetus. Seorang ahli biologi menyatakan bahwa standar zoologis tidak dimungkinkan memisahkan Pithecanthropus erectus dan Sinanthropus pekinensis dengan genus yang berbeda dengan manusia modern. Pithecanthropus adalah salah satu tahapan dalam proses evolusi ke arah Homo sapiens dengan kapasitas tengkorak yang kecil. Karena itulah perdebatan itu hanya perdebatan spesies, bukan perbedaan genus. Dalam pandangan ini maka Pithecanthropus erectus harus diletakkan dalam genus Homo, dan untuk mempertahankan spesies aslinya dinamakan Homo erectus. Maka berakhirlah debat pandang mengenai Pithecanthropus dari Du Bois dalam sejarah perkembangan manusia yang berjalan puluhan tahun. Saat ini Pithecanthropus diterima sebagai hominid dari Jawa, bagian dari Homo erectus.